Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebaikan dan ibadah yang dilakukan di bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bulan setelahnya, yaitu adalah bulan Ramadan, merupakan sayyidus syuhur, penghulunya para bulan. Beribadah dan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tidak ada keistimewaan padanya. Kebaikan dan ibadah yang dilakukan bulan Sya'ban pahalanya tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa. Rasulullah lebih banyak berpuasa di bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihatmu berpuasa di bulan Syaban ini lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya." Sehingga Rasulullah SAW menjawab, "Dzalika syahrun yukfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang mana kebanyakan di antara manusia lalai darinya, yaitu bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yang dimaksud adalah bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Itu bulan yang mana semua amalan catatan kebaikan manusia akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahabbu ayyarfa amali wa nasaim. Dan aku menginginkan ketika catatan amalku diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian Ibnu Rajab pernah menyampaikan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwasanya bulan Sya'ban merupakan muqaddimah di Ramadan, merupakan muqaddimah sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Sya'ban ini sebagai pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Oleh karenanya adalah kita berlatih melaksanakan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan nanti. Ibaratnya mesin atau kendaraan, mobil atau motor, sebelum kita bawa jalan, ya kita hidupkan mesinnya dan kita panaskan. Kalau sudah panas baru kita bawa jalan. Ya, kalau kita panaskan langsung bawa jalan, ini akan mempercepat kerusakan mesinnya. Begitu juga dengan tubuh kita. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, maka kita panaskan dulu, kita berlatih dulu melaksanakan ibadah-ibadah. Melatih diri untuk berpuasa, melatih diri untuk menahan diri dari haus dan lapar, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menahan diri dari melaksanakan atau melakukan kemaksiatan, menahan mulut dari berkata-kata buruk, berkata jorok dan sebagainya. Karena kita sedang berada di bulan Sya'ban, ini menunjukkan bahwasanya sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ada dua sikap yang ditampilkan oleh manusia ketika datangnya bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan fasilitas-fasilitas. Kita bercermin kepada salafus saleh, bagaimana sikap mereka ketika datangnya bulan Ramadan. Salafus saleh berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sampaikanlah usia saya Ramadan yang akan datang." Ya, begitu rindunya dengan bulan Ramadan, begitu banyaknya fasilitas yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salafus saleh sangat-sangat merindukan, menginginkan dan sangat senang sekali dengan datangnya bulan Ramadan. Di antara fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah yang menyebabkan seseorang senang atau kita senang adalah yang pertama, dosa-dosa akan diampuninya. Dalam hadis Rasulullah sampaikan,
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja di antara manusia yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh perhitungan, penuh perhitungan dalam beribadah, mempunyai ibadah prioritas dalam melakukannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya telah berlalu. Yang kedua yang menyebabkan orang beriman senang dengan datang bulan Ramadan adalah karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, "Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Apabila Ramadan telah datang, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, bukan hanya satu pintu saja, tapi pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, maka Allah juga akan menutup pintu neraka. Maksudnya adalah kesempatan untuk melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan itu lebih sedikit. Yang ketiga yang menyebabkan kita senang dengan datangnya bulan Ramadan adalah bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang mana satu malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar yang dimaksud adalah Lailatul Qadar khairu min alfisah, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar dan melakukan ibadah di malam tersebut, sama halnya kita beribadah, sholat, baca Quran dan sebagainya selama 1000 bulan. Yang terakhir adalah bahwasanya di bulan Ramadan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, "Kullu amali bani Adam yudhaifu hasanah asr amsalia ila sab'imi'atin." Amalan manusia pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Ila shaum, kecuali ibadah puasa, fa innahu li, bahwasanya puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya balasan ibadah puasa itu sangat-sangat besar sekali. Yang kedua, sikap yang ditunjukkan oleh manusia adalah sedih. Sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa sedih? Karena di bulan Ramadan ini orang yang sedih itu adalah orang-orang yang kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka sedih? Karena di bulan Ramadan banyak batasan-batasan, banyak larangan-larangannya. Di luar Ramadan mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, bebas melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Tapi di bulan Ramadan semuanya itu dibatasi. Dan juga ketika mereka melakukan keburukan dan kemaksiatan, ya, dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus menahan haus dan lapar dari pagi sampai maghrib. Inilah dua sikap manusia. Karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, kita menginginkan puasa kita ini adalah maksimal sempurna. Oleh karenanya, kita harus persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Ruhiyah kita harus kita persiapkan dengan matang, dengan baik. Bagaimana caranya? Adalah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat, dengan puasa, dengan kebaikan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Persiapan yang kedua adalah kita harus mempersiapkan ilmu, karena ibadah puasa ini ada tata caranya. Kita harus tahu itu. Kalau kita melakukan puasa tanpa mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ibadah puasa kita akan tertolak. Akan tertolak, percuma, sia-sia puasa kita. Kita sudah menahan haus dan lapar dari pagi sampai maghrib, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah persiapan fisik. Nah, ini harus kita persiapkan, makan yang seimbang, olahraga. Ya, ketika puasa nanti kita badannya sudah dalam keadaan fit, ya. Jangan sampai ketika puasa badan kita sakit-sakitan sehingga kita tidak bisa berpuasa, tidak sempurna puasanya. Kita harus mengqadha dan mengganti di bulan yang lain. Yang terakhir adalah persiapan mal atau harta. Karena puasa ini adalah tidak hanya ibadah ruhiyah, ya, jasadiyah, akan tetapi juga ibadah maliyah. Kita menginfakkan harta kita, sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan apabila
memasuki bulan Ramadan, Rasulullah itu lebih dermawan lagi, banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain, memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, membantu ya orang yang membutuhkan dan sebagainya. Ya itulah yang harus kita persiapkan menghadapi atau sebelum masuk bulan Ramadan, supaya ibadah puasa kita maksimal dan sempurna. Ya mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.